Hai, assalamualaikum everyone. Riri mau cerita. Sebenarnya dapat pertanyaannya tuh, udah lama. Jadi dulu waktu awal-awal Raisya bicara bahasa Inggris lah gitu intinya. Jadi sekarang kan Raisya itu udah boleh dikatakan expert bicara bahasa Inggrisnya, bener-bener emang yang perfect. Nilainya juga perfect guys di sekolah. Nilai bahasa Inggris Raisya itu 6 dari total 6 gitu. Jadi nilai sempurnanya itu 6 dan dia itu dapat nilainya 6. Jadi like 100 lah gitu. Tapi dia angka 6. Riri juga tidak tahu kenapa angka 6 gitu kan, aneh. Biasanya 10 gitu kan. Jadi kalau dicontohin 10. Nilai Raisya itu 10 dari 10. Jadi yang tanyanya itu dia ingin anaknya tuh bisa bahasa Inggris, tapi environment dia itu tidak dalam bahasa Inggris. Terus dia tanya juga, mami kan di kesehatan, apakah kalau anak dididiknya dari screen aja bahaya? Enggak. Banyak ahli psikologi yang berbicara tentang kalau anak dididik bahasa Inggris dari screen aja itu tuh bahaya. Kalau Riri ditanya begitu, yes of course, jawabannya memang 100% itu bahaya guys. Nah, Raisya juga suka nonton tapi ada jamnya. Menurut Riri soal bahasa Inggris, misalnya khawatir nanti anak takut jadi tidak pandai bahasa Inggris. One day juga di sekolah kalau udah ada tuntutan, kita tuh belajar. Riri aja yang udah tua akhirnya bisa gitu bahasa Inggris gitu. Jadi untuk fokus yang pertama ya harus mengikut ke apa yang kita perlukan di lingkungan kita, kecuali kalau parentsnya mampu mensupport untuk membangun vibes dan environmentnya anak, bukan hanya dari tontonan aja gitu, apa yang anak rasakan dari lingkungannya semuanya bahasa Inggris, jadi dia tidak terasing ya, Tapi kalau anaknya memang hanya taunya dari screen, mainnya ngasih screen aja, TV lah, tontonan YouTube atau apapun itu, aduh itu bahaya. Lebih baik jangan dulu bisa bahasa Inggris, nanti juga anak bisa belajar gitu bahasa Inggris. Kalau memang you punya skill environment tidak begitu menuntut dalam bahasa Inggris, ya better penuhi dulu yang utama gitu, yang diperlukan. Like saya ya, Raisya jujur aja tidak begitu fasih bahasa Melayunya. Tapi bagi Riri ya udah, emang keadaannya tidak dituntut ke sana gitu. Tapi Riri yakin nanti Raisya besar pasti bisa bahasa Melayu. Nah sama mungkin untuk orang-orang juga yang tidak dituntut keadaannya di bahasa Inggris, don't worry gitu, jangan takut nanti anak ketika sudah ada tuntutan bahasa Inggris ya, auto pasti pandai guys. Daripada bahaya dikasih screen gitu, ke psikologinya itu bahaya. Kalau jangan terlalu memaksa anak tuh kan. Jangan memaksa. Tak perlulah masa yang sama kena belajar semua benda kan. Karena ada yang tanya, penting banget ya bahasa Inggris untuk anak berbahasa Inggris like Raisya, karena memang kita pada intinya memenuhi environment kita kan. Kan karena realitinya sebenarnya netizen aja nggak tahu like Raisya ketemu family Riri, like nenek Riri pandai bahasa Inggris ya. Ya, ada vlognya, ada videonya. Bahasa Belanda, bahasa Inggris pandai nenek Riri. Terus family husband juga, abah mertua Askar memang pandai bahasa Inggris. Abah tuh pandai banget bahasa Inggris. Dan sangat support ke Raisya. Jadi Abah tuh adaptation ke Raisya, artinya itu support kan. Jadi kalau ketemu Raisya, Abah tuh bahasa Inggris guys. Antinya, angkelnya semua sangat support. Bahkan Umi sendiri bahasa Inggris ya kalau ke Raisya tanya gitu. Jadi itu menurut Riri indikator untuk Riri ya, anak gue tidak akan merasa terasing dan anak gue akan aman-aman aja psikologinya gitu. Terus angkelnya Raisya di Indonesia, suaminya Ica farmasis juga pandai, karena Herdi beberapa kali juga pergi ke beberapa negara. Terus antinya sendiri, adik Riri masih oke lah, boleh gitu bahasa Inggris tuh gitu. Jadi actually our circle dari family, di kawasan rumah, teman-teman Raisya, di sekolah, di kelas ballet ya, di Mandarin kelas in English guys gitu. Dengan yang Melayu punya di sekolah Chinese pun sekarang yang Melayu yang bahasa Inggris dan bahasa Mandarin, belajar bahasa Mandarin itu yang minoritasnya, tidak seramai yang Chinese guys gitu. Tapi vibe-nya Raisya itu udah biasa dunia bahasa Mandarin, bahasa Inggris ya. Jadi intinya hidup ini ya kita memenuhi apa yang diperlukan gitu.
Ya nggak sih, pada intinya sih sebenarnya emang kita prepare juga, karena like bahasa Mandarin juga kita kan di dunianya pharmaceutical guys. Saya di pharmaceutical, husband di arsitek. Itu tuh dunia kerjanya memang Mandarin and bahasa Inggris, karena supplier itu memang mostly dari China. My email surat cuma bahasa Inggris. Ya kita kan namanya parent, siapa tahu one day anak juga sama seperti kita, mungkin dunia pharmaceutical gitu kan. Jadi kan anak sudah dibekali gitu untuk mengenal lingkungan itu tuh punya power gitu kan, gitu kan, ya kan, gitu. Oke deh, thank you. Intinya teman-teman di sini jangan sampai kalau keadaan itu tidak mensupport terus dipaksakan sampai anak itu, ya banyak nih kasusnya, banyak nih, dan itu Riri dapat data juga dari teman psikologi. Jadi anak itu psikologinya terganggu. Jadi saking ingin anaknya itu pandai bahasa Inggris, dikasih tontonan, like anak itu hanya belajar bahasa Inggris dari screen, sampai di psikologi anaknya itu ya tidak sadar bahwa ada dunia nyata selain di screen gitu, karena sama ibunya hanya dikasih didikan screen gitu, maksudnya tontonan yang bahasa Inggris. Ya, itu lebih bahaya guys, lebih bahaya, dan itu dampaknya nggak akan terus kelihatan gitu. Bisa jadi beberapa tahun kemudian ada hal-hal pola pikir anak jadinya terganggu gitu, dan itu bahaya. Jadi menurut Riri, dalam hidup ini kita itu hanya perlu memenuhi keperluan hidup kita apa, bukan keinginan atau bukan untuk gaya-gaya gitu. Bahasa Inggris juga menurut Riri, kalau tuntutan hidupnya lebih memerlukannya ke bahasa Melayu tapi kita maksainnya ke bahasa Inggris, menurut Riri, nah itu namanya gaya-gaya aja gitu. Buat apa? Buat apa? Tidak begitu jadinya bermanfaat untuk harian kita. Riri ada beberapa note tentang anak-anak yang mendapat dampak dari menonton screen lah terlalu lama gitu, mau itu YouTube atau TV atau games atau apapun. So Riri udah ada note-nya supaya fokus penyampaiannya. Jadi kalau anak-anak terlalu banyak menonton screen itu bisa mengganggu pertumbuhan otak anak gitu, karena kan kalau screen itu dunia maya gitu, bukan dunia nyata gitu. Artis aja banyak settingan guys, kebayang gak sih? Everything tuh banyak editing kalau dalam dunia apa screen tuh. Seperti Riri vlog, walaupun Riri vlog yang memang nyata gitu ya, kehidupan harian gitu dengan anak Riri atau dengan husband atau activity Riri, tapi tetap ada editing gitu supaya nyaman gitu nontonnya. Misalnya ketika Riri cuci pinggan ya, cuci piring, ada yang jatuh, Riri nggak shoot semua gitu karena ya ribet gitu, tiba-tiba di off dulu gitu, bersihkan dulu gitu, ataupun apalah ada yang jatuh apa, nggak di shoot semuanya gitu. Jadi seolah-olah seperti sempurna gitu. Jadi Riri hanya menyampaikan yang intinya gitu, yang penting utama poinnya keseharian Riri itu nyampe gitu. Tapi like bla 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 yang misalnya piring jatuh atau ada yang tumpah gitu, nggak semua Riri shoot. Jadi udah enggak yang reality banget kan, makanya bahaya. Jadi ya di alam lain lah anak tuh. Jadi pertumbuhan otaknya terganggu guys. Seperti anak tuh jadi susah mengontrol emosionalnya sih, mudah gitu tantrumnya tuh. Semua anak normal itu tantrum, tapi anak yang sudah terdedah atau terpengaruh oleh terlalu banyak screen, mereka itu tidak bisa kontrol tantrum. Jadi naudzubillah deh gitu, tantrum yang nangisnya tuh sampai kejang-kejang, yang egonya itu susah kontrol mereka itu gitu. Terus gangguan tidur. Terus biasanya anaknya juga susah belajar, jadi males gitu belajar. Dan anak tuh biasanya jadi pemalas, jadi kemampuan untuk mandirinya tuh jadi kurang, jadi males makan biasanya. Tumbuh kembangnya itu jadi lambat gitu anak tuh, karena mereka terbawa oleh dunia lain. Selain itu juga anak itu
pertumbuhan fisiknya bisa keganggu karena kan duduk aja gini gitu berjam-jam, itu bahaya banget. Jadi pertumbuhan fisik anak itu keganggu. Makanya kita kalau lihat anak kecil kan aktif ke sana kemari, karena sebenarnya itu sudah alami dari Allah, dikasih supaya anak kita itu tumbuh kembang baik. Nah, sama kita disuruh duduk diam lu depan screen, ya udah keganggu fisiknya gitu, pertumbuhannya. Dan itu ketika anak keganggu fisiknya, muscle ototnya itu akan terganggu, dan itu bahaya banget. Kalau muscle otot anak terganggu juga, ya anak tuh akan lemah fisiknya. Terus bisa jadi sampai ke obesity karena duduk gitu, maybe makan duduk nggak bergerak, itu bahaya ke jantung, dan jantungnya kan tidak banyak bergerak ya, jadinya suplai oksigennya juga tidak bagus. Makanya orang yang menonton screen terlalu banyak tuh pasti pening kepalanya, juga stres, ininya tegang gitu. Terus tadi kurang tidur udah ya. Oh, bisa jadi sampai kelainan mental, bahkan bisa jadi sampai autis. Karena ya dunianya mereka ketika masuk ke screen ya beda alam gitu dengan di dunia nyata gitu. Yang seram tuh ya autis. Contoh ya, misalnya Riri pernah melihat lah, ada seorang anak yang expressionnya tuh kurang, dan itu tuh kasusnya dari ibunya itu mendidik anaknya untuk bisa bahasa Inggris tuh dari tontonan gitu. Jadi si anak itu tuh malah dibanggakan sama ibunya, mungkin ibunya kurang knowledge gitu. Jadi, oh anak saya tuh nggak banyak minta katanya, kalau ngelihat mainan tuh diem aja, nggak banyak minta. Mungkin di hatinya mau, tapi karena soleh jadi nggak expression. Sebenarnya itu sudah harus hati-hati, karena normalnya anak belum bisa seperti orang tua berpikir kayak gitu yang dalam, enggak. Jadi kalau itu tuh misalnya salah satu anak autis tuh ketika melihat suatu mainan, misalnya kan kalau anak kecil, normalnya anak kecil ya kalau lihat mainan mau meraba, mau melihat, bahkan dia minta untuk dibeli gitu. Misalnya ibunya bawa ke kedai gitu, shop gitu, untuk toko mainan gitu. Nah, kalau anak normal tuh begitu. Tapi kalau anak autis, jangankan dia minta untuk dibelikan itu mainan, untuk melihat meraba aja dia ya seperti datar gitu, tidak ada expression gitu. Nah, itu autis. Atau sebaliknya guys, bisa jadi dia sangat out of control gitu, jadi dia tidak bisa kontrol emotionnya, bisa jadi seperti itu. Kalau dia udah bilang mau harus beli, kalau nggak beli guling. Jadi tidak stabil gitu, jadi emosionalnya tuh bisa dua. Tapi intinya itu kan like autis gitu, jadi mereka tidak dapat memahami perasaan untuk mengontrol atau merasakan apa yang seharusnya dibuat gitu. Misalnya kan kita sebagai orang tua ada didikan ya ke anak tuh. Nah, kalau anak yang normal, dia akan biasanya misalnya lihat mainan nih, contoh nih ya, dia akan melihatnya, merabanya, bahkan dia akan minta ke ibunya. Tetapi kalau didikan ibunya baik, ketika ibunya bilang, nanti dulu ya belinya, mungkin nanti minggu depan kita belinya, sekarang mami belum ada uang, misalnya begitu. Dan si anaknya tuh, oke mami tapi janji ya, akan menjawab seperti itu yang anak normal gitu. Jadi anak normal plus didikan baik, jadi menjawabnya juga memahami ke ibunya. Tetapi anak yang tidak normal, antara dia kejam-kejam, guling-guling, maksa, pokoknya nggak mau tahu, gue mau beli, sekarang juga harus beli. Ketika ibunya bilang, iya nanti belinya, nggak mau tahu, dia guling-guling, nangis-nangis, wah, emosionalnya sangat tinggi. Atau sebaliknya, hanya diam, ngelihat aja, nggak bisa jadi gitu. Bahkan like orang datar, like nggak punya perasaan gitu, karena dia sudah terlalu terpengaruh screen gitu. Jadi tidak dapat mengekspresikan perasaannya dan tidak dapat mengelola perasaannya, biasanya begitu guys. Jadi ya itu kan sudah kategori autis yang istilahnya level rendah gitu. Karena kalau autis yang sudah levelnya bermasalah banget, biasanya anak pegang pen yang panas aja, atau apapun lah barang yang panas, atau bahkan bisa jadi kompor gitu yang masih panas, ya gini aja tangannya tuh nggak bergerak, sudah sampai melepuh tangannya juga gini. Ada loh autis yang seperti itu, dan itu tuh
sudah kategori yang memang autis yang harus dihandle banget. Makanya ada kan beberapa anak autis tuh yang sampai rusak badannya, ada yang autis sampai gitu. Jadi dia tidak tahu mengekspresikan rasa sakitnya itu walaupun badannya sudah rusak, guys, ada. Jadi Riri cerita ini lebih ke, maksudnya ingin sharing lah supaya ibu-ibu tidak terlalu khawatir. Sekarang kan udah mulai tren juga ya, anak harus pandai bahasa Inggris. Sebenarnya Riri juga dulu nggak pandai bahasa Inggris, tapi ketika ada keadaan memaksa Riri untuk adaptation, auto adaptation. Nanti anak juga akan begitu, apalagi anak-anak muda.